Kembali di Prime Show with Ira Kusno dan saya masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Kita akan berdialog tentang soal PPDB, ini penerimaan untuk siswa baru begitu, yang banyak diprotes karena dianggap sistem zonasi itu mengutamakan usia dan bukan prestasi. Bang Riza tadi sudah dengar Ibu Mbai begitu ya, yang mengatakan bahwa ini jadi nggak fair karena yang indikator kedua umur itu menjadi salah satu faktor yang dilihat dan bukan nilainya. Ya, jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sejujurnya sesuai dengan Permendikbud 44 tahun 2019 itu sangat jelas di pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 bahwa pendekatan yang digunakan adalah jarak, setelah jarak baru pendekatan usia gitu. Ini pertimbangan usia karena apa? Justru dianggap tidak adil ini sebenarnya, Bang. Itu kan aturan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat gitu loh. Setelah jarak, kalau kemudian orang yang sama jaraknya, baru harus dipilih kan dasarnya apa? Apakah gender laki perempuan? Apakah tinggi badan? Kan tidak mungkin berat badan. Harus ada pendekatan. Pilihannya apakah prestasi atau pendekatannya usia. Maka yang diambil oleh pemerintah pusat pendekatan kedua adalah usia. Nah, kalau kemudian ini sebenarnya sudah jadi aturan pemerintah sejak lama, kenapa di DKI ini sekarang ributnya tahun ini bukan tahun-tahun lalu? Apa sosialisasinya kurang, Bang? Kita sibuk COVID begitu. Jadi sejujurnya ini lupa. memang di tahun ini ada perbedaan ya tahun-tahun sebelumnya. Pertama, di tahun ini kan nggak ada UN karena COVID. Kemudian juga orang kan selama ini di rumah. Jadi ekspresinya ya pastilah berlebihan lah mungkin gitu ya ketika dianggap ada masalah. Tapi sejujurnya pendekatan zonasi ini sudah berlaku 4 tahun sebelumnya gitu. Zonasi yang usia kemudian menjadi indikator kedua untuk penerimaan. Betul, dan tidak dipahami oleh masyarakat begini, Mbak Ira, apa itu? Bahwa jumlah sekolah negeri jauh lebih sedikit daripada swasta. Ini sudah terjadi bertahun-tahun. Contoh nih SMA, cuma 23%, 117. Swastanya berapa? 375, 76%. Juga SMP 27%, negerinya swasta 72, SD juga begitu 61%, swastanya terbalik 38, kemudian SMK juga begitu 73 dan seterusnya. Artinya apa? Jumlah sekolah negeri memang jauh lebih sedikit dari swasta dan itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Sekali lagi Bang, kalau misalnya itu sudah terjadi lama sekali, ini kalau ributnya sekarang berarti Bang Riza mengakui memang ada yang salah dengan sosialisasi karena kita terlalu sibuk COVID begitu? Enggak ada yang salah. Kita selalu ada pendekatan, ada sosialisasi, ada orang tua murid, diumumkan. Sejujurnya sekarang kan ada gadget, ada sosial media, beda. Sekarang makin marak, semua dengan cepat diterima oleh siswa, diterima oleh kita semua, siapapun yang tidak ada hubungan juga menerima berita ini. Karena ada sosial media yang sangat gencar. Dan kami juga punya sosial media yang luar biasa gencar. Kemudian apa masalah tadi saya bilang, memang keinginan masyarakat ini pertama, pengen semua siswanya, anak didiknya, anak-anak kita ini pengen di sekolah negeri. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, memang sekolah negeri itu semakin baik kualitasnya. Sehingga orang tua ingin anak di sekolah negeri. Gitu. Tidak semua sekolah swasta jelek, tidak. Tapi memang sekolah negeri terus meningkat. Ada pendekatan yang kedua, kenapa? Yaitu sekolah negeri ini kan bebas sekolah, bebas biaya. Kalau swasta, apalagi daftarnya belakangan, itu uang pangkalnya saja sudah luar biasa. Ini masalah pembiayaan. Kalau sekarang kita bicara bahwa ada solusi yang coba ditawarkan, jadi zonasi RW ada penambahan, tapi jumlahnya juga nggak banyak tuh Bang. Ya sebetulnya jumlah yang kita tambah itu kan sudah diatur. Jadi gini, sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa sekali lagi pendidikan itu untuk semua. Pemerintah itu kan harus berpihak. Kepada siapa berpihak? Pada yang lebih membutuhkan. Siapa itu masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang mohon maaf yang miskin. Itu kami bantu KJP dan sebagainya. Itu kami dahulukan. Makanya kami beri porsi tidak kurang lebih 25%. Kemudian kedua baru pendekatan zonasi jarak yang diisi dengan usia setelah jarak setelah jarak sama. Tapi kan di situ ada pendekatan akademik ya, non akademik juga kami berikan porsi 5%. Kemudian di samping itu baru prestasi. Kami berikan tempat kurang lebih 25% umpamanya. Nah, setelah itu ada pendekatan lain yaitu anak guru di luar Jakarta. Jadi semua ini sudah kami hitung persentasenya. Oke, sekarang gini Bang, kalaupun misalnya semua sudah dihitung persentasenya karena banyak keluhan kemudian ditambah. Apakah ini justru bukan menimbulkan masalah baru karena jumlah kemudian siswa di satu kelas tambah banyak,
kegiatan belajar mengajar jadi nggak efektif, walaupun mungkin sampai akhir tahun kita masih sekolah online gitu ya. Jadi begini, itu sudah kami hitung ya. Jadi satu kelas itu selama ini kan kurang lebih 36. Dengan ditambah 11%, tambah 4 kursi. Berarti 40. Sudah kami hitung dengan ruang yang ada, kursi yang ada itu cukup baik dan efektif. Jadi ya mohon maaf dibandingkan zaman saya sekolah dulu, waduh di atas 50 kita sekelas, bahkan ada yang 60. Sekarang tuh sudah luar biasa ya. SMA, kalau anak SD lebih kecil lagi ruang kursi di ruang kelas. Jadi itu sudah kami perhitungkan. Justru kebijakan yang kami ambil ini untuk memberi kesempatan 11% bagi siswa didik kita yang tidak mendapat tempat. Tapi sekali lagi memang sejak dulu sekolah negeri ini sangat terbatas sehingga semua harus diswastakan begitu. Bang Riza, sekarang kalau misalnya tadi ada kasus seperti Bu Embai, dia mengatakan bahwa swasta berat, kemudian kalau mau daftar sekolah negeri lain juga nggak yakin. Sementara uangnya sendiri mungkin karena kena dampak pandemi COVID ini keluarganya menurun. Bagaimana solusi untuk orang-orang seperti ini? Jadi solusi begini, pemerintah tentu akan memperhatikan dan peduli pada masalah-masalah warganya ya. Di COVID ini memang jumlah orang yang miskin karena COVID itu bertambah. Tentu nanti kami akan menambah. Seperti sekarang program kami tidak kurang dari 2,45 juta ya, kepala keluarga yang kami bantu sembako dan lain-lain. Nanti karena akibat COVID ini tentu ada program-program tambahan yang kami akan gulirkan. Oke, Bang Riza, KJP ini katanya KJP akan ditambah, tapi 14 Juli sudah akan mulai. Jaraknya pendek sekali. Kita sempat masalah untuk soal bansos, datanya tidak tercatat dengan baik. Kira-kira sampai tanggal 14 Juli nanti selesai nggak tuh Bang? Apa malah nanti nggak ada keributan baru? Enggak, kami sudah hitung. Nanti kan akan kelihatan. Dalam 3 hari ini ada 25-30% yang masuk dalam jalur prestasi. Itu kan sudah mengurangi. Nanti kemudian ditambah lagi berikutnya 3 hari kemudian itu yang 11% melalui jalur binaan lingkungan atau RW. Jadi nanti semakin sedikit. Tapi sekali lagi memang tidak bisa semua ditampung di negeri karena jumlah sekolah negeri cuma 23,78%. Semuanya ke swasta. Ini juga nanti akan ada perbaikan. Kami di Provinsi DKI bersama provinsi lain dengan pemerintah pusat akan juga meningkatkan kualitas sekolah-sekolah swasta yang mungkin masih kurang. Dan kami ingin di Pemprov DKI ini diberi kesempatan juga untuk membantu sekolah-sekolah swasta, umpamanya membantu melakukan supervisi, kemudian membantu membuat regulasi yang semakin baik dan sebagainya. Intinya Bang, bahwa kemudian nanti kalau ada kasus orang yang kesulitan dapat sekolah juga tidak cukup punya uang, pemerintah akan bantu ya? Ya pemerintah tentu, negara ini kan harus bertanggung jawab seluruh warganya ya. Terutama kan? DKI Jakarta, ini tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur ya Bang? Tentu kami bertanggung jawab terhadap warga kami di seluruh Jakarta. Apapun masalahnya kami akan atasi sebaik mungkin. Terima kasih Bang Riza sudah bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Dan pemirsa, penambahan kasus positif COVID-19 masih terus naik seiring dengan meningkatnya jumlah spesimen yang diperiksa. Karena itu tetap jaga kesehatan, disiplin menjalankan protokol kesehatan, terutama bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah. Saya Ira Kusno undur diri, terima kasih sudah bersama saya malam hari ini. Prime Show with Ira Kusno akan kembali minggu depan tentunya dengan topik yang berbeda. Selamat malam, salam sehat. 3, 4, 5, everybody stay at home so we stay up.